Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Di sini kami akan menjelaskan bagaimana cara pengisian SPT 1771 untuk WP Badan. Sebelumnya izin pengenalan terlebih dahulu, nama saya Rijal Muhammad Bijaksana dengan NIM 6324133. Nama saya Devan Ditona Dika Putra dengan NIM 632400860. Nama saya Ejadin Nur Hussein dengan NIM 632400079. Nama saya Farel Rasendria Hartanto dengan NIM 632400559. Oke, yang pertama di sini saya akan membahas tentang daftar aset tetap. Pada aset tetap data kami di sini ada terdapat 59 aset, namun semuanya telah mengalami masa manfaat secara habis sehingga nilai buku semua aset tetapnya bernilai 0. Lalu untuk bagian selanjutnya ada rekonsiliasi. Di sini kami melakukan dua koreksi, yaitu koreksi negatif pada penjualan bersih jasa konstruksi, yaitu sebesar Rp210.406.298. Mengapa dikoreksi fiskal secara negatif? Dikarenakan jasa konstruksi merupakan salah satu PPh final dan dikoreksi negatif karena merupakan pendapatan. Untuk koreksi fiskal selanjutnya itu terdapat di kolom bunga deposito sebesar 32.238. Kenapa dikoreksi secara negatif? Karena termasuk PPh final dan termasuk ke dalam pendapatan. Untuk rugi bersih sebelum pajak di komersial sejumlah 449.447.531 dan untuk yang fiskal 659.886.067 rupiah. Lalu berikutnya kita akan memindahkan laporan keuangan yaitu neraca dan ada laba rugi juga. Yang pertama neraca kita akan pindahkan ke lampiran khusus 8A6. Kenapa 8A6? Karena dia adalah non kualifikasi. Yang pertama-tama kita akan mengisi NPWP terlebih dahulu. Lalu kita akan mengisi nama wajib pajaknya. Setelah nama wajib pajak telah terisi, kita akan lihat laporan keuangan. Ada apa saja di sini? Itu ada kas dan bank. Kita masukkan kas dan bank. Lalu kita lihat lagi ada piutang dagang. Kita masukkan piutang dagang. Yaitu piutang usaha pihak ketiga. Lalu kita akan isi piutang lain-lain. Yaitu piutang lain-lain pihak yang mempunyai hubungan istimewa. Lalu kita akan lihat kembali ada PPN, yaitu beban dibayar di muka, mereka masuknya ke sini. Lalu apakah ada aktiva lancar lainnya? Tidak ada. Lalu lanjut ke aktiva tetap, yaitu inventaris kantor sebesar Rp1.037.211.998 ditambah inventaris barang contoh yaitu Rp3.871.663, Rp633.244, yaitu sebesar Rp4.908.875.242. Lalu kita lihat masukkan akumulasi penyusutan tersebut. Sama kayak tadi ditambah akumulasinya. Yang bernominal yaitu Rp908.875.242. Kenapa hasilnya sama? Karena masa manfaat dari aktiva tersebut telah habis masanya. Lalu berikutnya kita akan ke pasiva. Di sini hanya terdapat hutang pajak. Untuk pasiva lancarnya kita masukkan sebesar 896.000 sekian. Lalu kita masukkan modal. Kita cari modal, kita masukkan. Lalu kita lihat laba ditahan tahun lalu terdapat Rp3.453.057.202. Laba ditahan tahun-tahun sebelumnya. Lalu laba ditahan tahun ini ada sebesar
Rp1.231. Lalu kita jumlahkan aktifanya yaitu sebesar 3.196.450 Lalu kita jumlahkan kewajiban dan ekuitasnya yaitu 3.196.083.450 rupiah. Selanjutnya, saya akan memindahkan laporan laba rugi ke lampiran khusus 8A6. Yang pertama, ada penjualan bersih. Sini penjualan bersih sebesar 210.406.298 rupiah. Kita pindahkan ke penjualan bersih. Lalu yang kedua adalah persediaan awal. Di sini persediaan awal 0, maka kita tulis pada lampiran ini 0. Selanjutnya ada pembelian bahan sebesar 208.012.500. Kita pindahkan ke dalam laporan. Selanjutnya ada persediaan akhir. Di sini persediaan akhir 0, maka kita buat 0. Lalu pada kelima, harga pokok penjualan itu nomor 2 ditambah nomor 3 dikurang 4. Maka ketemu angka 208.012.500 rupiah. Selanjutnya laba kotor. Laba kotor didapat dari 1 dikurang 5, yaitu penjualan bersih dikurang harga pokok penjualan. Maka ketemu angka 2.393.798 rupiah. Selanjutnya ada beban penjualan. Bisa kita lihat di sini beban penjualan sebesar 137.273.362 rupiah. Selanjutnya ada beban umum dan administrasi. Kita pindahkan beban umum dan administrasi sebesar 315.250.705 rupiah. Lalu dilanjut beban usaha. Beban usaha ini didapat dari laba kotor dikurang beban penjualan dikurang beban umum dan administrasi, yaitu sebesar minus 450.130.269 rupiah. Selanjutnya ada penghasilan atau beban lain. Bisa kita lihat di sini sebesar 682.738 rupiah. Selanjutnya ada pembagian laba rugi perusahaan asosiasi. Karena di sini tidak ada, maka 0. Selanjutnya ada laba rugi sebelum pajak penghasilan. Ini didapat dari laba usaha ditambah penghasilan atau beban lain ditambah bagian laba atau rugi perusahaan asosiasi. Maka ketemu angka minus 449.447 rupiah, 447.531 rupiah. Selanjutnya ada beban manfaat pajak penghasilan. Di sini terdapat 8.422.700 rupiah. Selanjutnya ada laba rugi dari aktiva normal.
ini didapat dari laba rugi sebelum pajak penghasilan dikurang beban manfaat pajak penghasilan sebesar Rp457.870.231. Selanjutnya ada pos luar biasa, karena di sini tidak ada maka kita nolkan. Selanjutnya ada laba rugi sebelum hak minoritas. Di sini didapat dari laba rugi dari aktivitas normal ditambah pos luar biasa. Maka hasilnya Rp457.870.231. Selanjutnya ada hak minoritas atas laba rugi bersih anak perusahaan. Karena di sini tidak ada, maka kita nolkan. Selanjutnya ada laba bersih. Laba bersih ini didapat dari laba rugi sebelum hak minoritas dikurang hak minoritas atas laba rugi bersih anak perusahaan. Maka ketemu sebesar minus Rp457.870.231. Selanjutnya kita masuk ke lampiran 6. Lampiran 6 ini adalah daftar penyertaan modal pada perusahaan afiliasi, daftar utang dari pemegang saham perusahaan afiliasi, dan daftar piutang pada pemegang saham. Demi Allah, orang. Dia gendut anjing. Gimana diulang? Udah dulu. Udah lu lanjut aja langsung. Selanjutnya kita masuk ke lampiran 6. Lampiran 6 ini terdiri dari daftar penyertaan modal pada perusahaan afiliasi, daftar utang dari pemegang saham perusahaan afiliasi, dan daftar piutang kepada pemegang saham perusahaan afiliasi. Pada data kali ini kita kosongkan karena perusahaan tersebut tidak terafiliasi oleh perusahaan manapun. Selanjutnya lampiran 5. Pada lampiran 5 ini adalah daftar pemegang saham atau pemilik modal dan jumlah dividen yang dibagikan, lalu daftar susunan pengurus dan komisaris. Pada bagian A, itu adalah daftar pemegang saham atau pemilik modal dan jumlah dividen yang dibagikan. Yang pertama itu adalah namanya, selanjutnya itu adalah Nikolaus Mandagi, selanjutnya alamat, selanjutnya kita isi NPWP, lalu jumlah modal yang disetorkan. Setelah itu persentase dari jumlah modal yang disetorkan. Dilanjut sampai semua daftar pemegang saham dan jumlah dividen yang dibagikan. Pada perusahaan ini terdapat 2 orang daftar pemegang saham dengan jumlah 200 juta dengan persentase 100%. Pada bagian B itu ada daftar susunan pengurus dan komisaris. Yang pertama kita isi nama dan alamat, selanjutnya NPWP, lalu jabatan. Kita ulangi sampai semua daftar susunan pengurus dan komisaris terisi. Selanjutnya kita masuk ke lampiran 4. Pada lampiran 4 terdapat PPh final dan penghasilan yang tidak termasuk objek pajak. Pertama-tama, kita akan mengisi pada kolom dasar pengenaan pajak bunga deposito atau tabungan. Dengan tarifnya sebesar 20%. Maka hasilnya adalah 6.448 didapat dari 32.238 dikali 20%. Pada kolom selanjutnya, karena tidak ada data, maka kita kosongkan. Bagian selanjutnya, pelaksana konstruksi. Dasar pengenaan pajaknya sebesar 210.406.298. Tarif pajaknya sebesar 4%. Maka hasilnya 210.406.298 dikali 4% sama dengan 8.416.252. Sama seperti di atas, karena tidak terdapat data pada kolom-kolom di bawahnya, maka kita kosongkan. Sehingga jumlah bagian A adalah 8.422.700 didapat dari 6.448 ditambah 8.416.252.
pada bagian B, yaitu penghasilan yang tidak termasuk objek pajak. Dikarenakan tidak ada data yang masuk kepada bagian B, maka kita kosongkan. Selanjutnya, kita masuk ke lampiran 3, yaitu kredit pajak dalam negeri. Dikarenakan perusahaan ini tidak memiliki kredit pajak dalam negeri, maka lampiran 3 kita kosongkan. Lalu berikutnya kita akan masuk ke lampiran 2, yaitu perincian harga pokok penjualan, biaya usaha lainnya, dan biaya dari luar usaha secara komersial. Kita lihat di rekon, yaitu HPP-nya. HPP-nya adalah secara komersial ya, yaitu 208 juta 12.500. Kita masukkan. Lalu karena yang lainnya sudah tidak ada di bagian HPP, maka kita akan nolkan. Lalu kita jumlahkan secara ke bawah, yaitu sebesar HPP adalah 208 juta 12.500. Lalu biaya usaha lainnya, kita lihat di bagian gaji dan upah, kembali ke rekon, yaitu ada gaji mandor sebesar 103.678.134 rupiah, ditambah dengan biaya gaji karyawan lain, yaitu 232.487.113 rupiah, yaitu sebesar 336.165.247 rupiah. Lalu kita ke biaya transportasi. Kita lihat di rekon, biaya transportasi itu ada biaya bensin, parkir, dan tol, yaitu termasuk biaya transportasi sebesar 28.763.500 rupiah. Kita masukkan. Lalu, karena sehubungan dengan biaya sewa, biaya bunga pinjaman, sehubungan dengan jasa, utang tagih itu tidak ada, maka kita lanjut ke biaya lainnya, yaitu total biaya-biaya yang ada di sini, selain biaya gaji, transportasi, kita masukkan ke biaya lainnya. Lalu sisanya akan kita nolkan untuk di bagian usaha lainnya, karena tidak ada. Lalu kita jumlahkan, di dalam biaya usaha lainnya ini ada 3, yaitu biaya gaji, biaya transportasi, dan biaya lainnya, sebesar 452.524.067 rupiah. Lalu kita lihat biaya dari luar usahanya, yaitu di rekon, kita lihat secara komersial ya, biayanya itu cuma ada biaya admin bank, yaitu 2.149.500. Kita masukkan di biaya lainnya. Sisanya kita nolkan. Lalu biaya dari luar usahanya totalnya yaitu 2.149.500. Lalu kita jumlah, di nomor 1 hanya ada 208.012.500. Karena di sini ada 1, jadi hasilnya sama. Ini juga sama. Lanjut, ini 0 semua, sama hasilnya 0. Dan di nomor 11, biaya lainnya, ini ada 2, kita tambah 87.595.320 rupiah ditambah 2.149.500, yaitu hasilnya 89.744.820 rupiah. Ini juga 0, sama nomor 12 dan 13. Nah, ini nomor 14, kita jumlahkan 208 juta sekian, 452 juta sekian, dengan 2.149.000 sekian. Hasilnya adalah 662.686.067 rupiah. Lalu berikutnya kita masuk ke lampiran 1, yaitu penghitungan penghasilan neto fiskal. Di nomor 1, itu adalah penghasilan neto komersial. Kita lihat komersial, ingat di sini, yaitu dalam negeri, komersial dalam negeri. Kita masuk ke rekon 1A, kita lihat jumlah penjualan bersihnya adalah 210.406.298 rupiah.
Kita masukkan. Lalu kita masukkan harga pokok penjualan. Ini kita lihat aja dari lampiran 2, yaitu sebesar 208.12.500. Lalu biaya usaha lainnya kembali kita lihat di 1771 lampiran 2, yaitu totalnya adalah Rp452.524.067. Di D, 1D, itu ada rumus 1A dikurang 1B dikurang 1C, yaitu hasilnya adalah minus Rp450.130.269. Lalu di 1E, ada penghasilan dari luar usaha. Ini penghasilan di luar usaha kita lihat di 1771. Yang lampiran 2, maaf, maksudnya lihat di rekon, yaitu sebesar Rp2.800.000 ditambah Rp32.238. Hasilnya Rp2.832.238. Lalu ada biaya dari luar usaha. Ini kita lihat saja dari lampiran 2, yaitu sebesar Rp2.149.500. Lalu penghasilan neto dari luar usaha yaitu 1E dikurang 1F. Hasilnya adalah Rp682.738. Lalu 1H itu adalah jumlah 1D, yaitu penghasilan neto dari usaha, ditambah penghasilan neto dari luar usaha. Yaitu hasilnya min Rp449.447.531. Lalu ada penghasilan neto komersial luar negeri, karena tidak ada yaitu kita nolkan. Lalu jumlah penghasilan neto komersialnya adalah Rp449.447.531. Lalu nomor 4, penghasilan yang dikenakan PPh final dan yang tidak termasuk objek pajak. Yaitu kita ambil dari 1771 lampiran 4. Yaitu ada sebesar Rp210.406.298. Lalu karena ini ada nomor 5, penyesuaian fiskal positif, penyesuaian fiskal negatif, karena kita tidak ada penyesuaian rekonsiliasi fiskal, maka ini kita nolkan semua. Lalu di nomor 8, penghasilan neto fiskal, yaitu 3, jumlah penghasilan neto komersial, dikurang 4, penghasilan yang dikenakan PPh final dan yang tidak termasuk objek pajak, ditambah 5M, dikurang 6E, dikurang 7B. Hasilnya adalah min Rp659.886.067. Oke, sekarang masuk di bagian terakhir yaitu SPT Induk. Pada SPT Induk adalah tahun pajak yang akan kita isi SPT-nya itu tahun pajak 2024. Lalu masih ada NPWP, nama wajib pajak dan jenis usaha. Lalu ada nomor telepon dan periode pembukuan. Lalu untuk membuat pembukuan atau laporan keuangannya tidak diaudit, maka nama kantor akuntan publiknya kita kosongkan. Lalu untuk yang bagian A, ada penghasilan kena pajak, didapat dari penghasilan atau fiskal didapat dari formulir 1771 nomor 8 kolom 3, yang dimana hasilnya adalah min Rp659.886.067. Kalau kita isi seperti itu di sini. Untuk kompensasi kerugian fiskalnya tidak ada karena SPT ini tidak melampirkan laporan khusus 2A. Sehingga penghasilan kena pajaknya dikarenakan rugi, dan penghasilan kena pajak tidak boleh bernilai negatif, maka nilainya adalah 0. Karena PPh terutangnya tidak memenuhi kriteria, maka nilainya 0. Jumlah pengembalian atau pengurangan kredit pajak luar negeri pun tidak ada, hasilnya 0, di sisi 0.
Jumlah PPh terutang yaitu dengan rumus 4 tambah 5, 0. PP lalu ada bagian C kredit pajak ya, dan semua dikarenakan tidak ada kredit pajak pada SPT atau data perusahaan ini, maka kita isi dengan 0. Lalu untuk PPh kurang atau lebih bayarnya, dikarenakan tidak ada kredit pajak yang telah dibayar, maka bernilai 0 atau SPT ini dapat disebut dengan nihil, tidak kurang bayar maupun tidak lebih bayar. Lalu untuk bagian E ada angsuran PPh pasal 25, tidak ada, kita isi 0. Untuk PPh finalnya kita ambil dari formulir 4, bagian A, kolom 5. Oke, pada bagian A dengan nilai 8.422.700. Penghasilan yang tidak termasuk pajak pada lampiran 4 bagian B tidak ada. Dan ke bagian G yaitu pernyataan transaksi dalam hubungan istimewa, kita isi yang B karena tidak ada transaksi dalam hubungan istimewa dan atau transaksi dengan pihak yang merupakan penduduk negara atau tax haven country. Oke, selain lampiran-lampiran dari 1, 2, 3, 4, 5, dan 6, kita juga melampirkan laporan keuangan dan juga transkrip kutipan elemen-elemen dari laporan keuangan yaitu pada bagian lampiran khusus 8A, 6. Lalu untuk bagian pernyataannya kita isi sebagai wajib pajak, tempatnya kita isi tempat tinggal kita yaitu Jakarta, tanggalnya kita isi sebelum tanggal jatuh tempo seperti 30 Maret 2025. Jangan lupa di akhir kita isi nama lengkap atau pengurus kuasa dan juga NPWP-nya. Nah, berdasarkan SPT induk tersebut, SPT ini berstatus sebagai nihil dan PPh terutangnya bernilai 0 dikarenakan mengalami kerugian. Berdasarkan pengisian SPT tersebut, PPh terutangnya yaitu 0 dan status SPT-nya yaitu nihil, tidak lebih bayar maupun tidak kurang bayar. Cukup sekian pengisian SPT atau video pengisian SPT dari kami. Mohon maaf apabila ada kekurangan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terus ngucapin salam bareng.